Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaid al-Fiqhiyah, yang sekarang kita pada bait ke-29. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat, kebiasaan dipertimbangkan dalam hukum, ya, dapat digunakan dalam hukum. Sekarang kita masuk kaidah di bait ke-29. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Perhatikan, ini kaidah penting ya. Man ista'jala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu. Ista'jala, tergesa-gesa. Halaman 35. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka akan dihukum dengan keharamannya. Dia awalnya dibolehkan dan memiliki bagian, namun pada waktu yang ditentukan. Maka apabila dia tergesa-gesa sebelum waktunya, maka hukumannya diharamkan untuk mendapatkan hal itu. Kita baca dulu nazamnya. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi, tergesa-gesa dalam hal yang diharamkan sebelum waktunya. Ya, mu'ajilul mahdhur, tergesa-gesa hal yang diharamkan sebelum waktunya. Qad ba'a bil khusrani, maka dia kembali. Qad ba'a, sungguh dia akan kembali. Bil khusrani, dengan membawa kerugian. Ma'hirmanihi, bersamaan dengan haramnya hal tersebut. Bersamaan dengan haramnya hal tersebut. Contohnya, ada seorang anak yang dia memiliki jatah harta warisan 5 miliar. Dan dia mungkin sedang kelilit hutang. Sebentar lagi jatuh tempo harus membayar hutang tersebut. Kalau tidak nanti akan banyak konsekuensi seperti rumahnya disita dan lain sebagainya. Dia menunggu kapan orang tuanya mati agar dapat harta warisan. Kalau mati dapat warisan ya. Tapi dia tergesa-gesa di situ. Dia bunuh orang tuanya. Anggapan dia biar cepat mati, juga biar cepat dia dapat harta warisan. Maka pada saat itu dia akan dihukum, malahan haram mendapatkan harta warisan. Uqiba bihirmanihi, dihukum dengan keharamannya. Dan begitu juga dalam hal-hal dunia dan akhirat. Orang yang tergesa-gesa mengambil kenikmatan-kenikmatan dunia, maka kelak nanti di akhirat diharamkan dari kenikmatan akhirat.
dia akan mendapatkan kerugian, azab di akhirat. Orang yang mungkin dia tergesa-gesa di dunia meminum hal-hal yang memabukkan, di akhirat nanti dia memiliki sungai. Sebelum itu seseorang muslim dia memiliki sungai khamar gak? Oke. Akan mendapatkan sungai khamar di surga. Namun ketika dia di dunia tergesa-gesa minum khamar terlebih dahulu sebelum waktunya, maka di akhirat diharamkan dari meminum khamar dan lain sebagainya. Oleh karena itu hati-hati, ini kaidah sangat berguna ya, dapat kita praktekkan dalam hal apapun. Antum misal kerja di suatu tempat di Azam, masih pagi, nggak ngantuk, nggak. Kerja di suatu tempat, gajian misalnya tanggal 5, tapi antum tergesa-gesa di situ. Antum tanggal 4, tanggal 3 ngambil gaji secara diam-diam dari mungkin tabungan bosnya. Bosnya tahu, marah gak? Marah. Kira-kira nanti tanggal 5 dapat gaji gak? Enggak, justru malah dipecat. Itulah. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Oke, sekarang kita baca syarahnya. Wa qala asy-syarih rahimahullah. Hadza ma'na qaulihim man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Wa hadza 'amun fi ahkamid dunya wal akhirati. Wa yadkhulu fiha masailu katsiratun minha idza qatala muwarrithahu aw man awsa lahu bi syai'in aw qatala al-'abdul mudabbaru sayyidahu fa innahu yuhramul miratha fa innahu yuhrimul miratha wal wasiyata wal 'itqa. Hadza makna qaulihim, ini adalah makna perkataan mereka yaitu para ulama. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka akan dihukum dengan keharamannya. Apa kata pensyarah rahimahullah? Wa hadza 'amun fi ahkamid dunya wal akhirati. Ini dia umum pada hukum-hukum dunia dan akhirat. Wa yadkhulu fiha masailu katsiratun, dan masuk di dalamnya permasalahan-permasalahan yang banyak. Minha, sebagian darinya, ya tadi udah ada contohkan, sebagian juga. Idza qatala muwarrithahu, apabila seseorang membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya, berarti orang tuanya. Dia membunuh duluan dengan anggapan kalau sudah mati cepat-cepatnya dia nanti juga makin cepat dapat harta warisan. Karena dia tunggu ini bapak nggak mati-mati gitu. Au man awsalahu bi syai'in, atau orang yang mewasiatkan kepadanya sesuatu. Orang yang mewasiatkan kepadanya sesuatu. Misal ada seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Dia memiliki bawahan yang dipercayai, tangan kanannya. Dia mengatakan ketika sedang ditimpa sakit keras, nanti ketika saya mati, yang akan menggantikan saya menjadi bos perusahaan, pemilik perusahaan, ini dia tangan kanan saya. Senang dah tuh, diwasiatkan kan, kalau saya mati dia yang akan menggantikan atau menempatkan kedudukan saya. Tapi ternyata ini sakitnya nggak membuat dia mati. Berlangsung selama bertahun-tahun dia sakit seperti itu tapi nggak mati-mati. Dan akhirnya ini yang diberikan wasiat tersebut nggak sabaran dia.
Dia kasih itu racun kepada bosnya dan ternyata ditahu oleh CCTV bahwa yang membunuhnya adalah tangan kanannya sendiri. Karena dia nggak sabaran mungkin untuk menempatkan kedudukan bosnya, yaitu menjadi bos perusahaan, maka justru dia diharamkan untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Aw qatala al-'abdul mudabbaru sayyidahu, atau seorang budak al-mudabbar. Mudabbar itu adalah budak yang tuannya berjanji, kalau saya meninggal kamu merdeka. Itu mudabbar. Ditulis budak yang tuannya berjanji, yang majikannya berjanji, kalau saya meninggal kamu merdeka. Tuh, itu budak mudabbar namanya. Kalau saya meninggal kamu merdeka. Ini budak gak sabaran mau merdeka. Dia lihat ini tuannya udah tua kok gak mati-mati, udah sakit kok gak mati-mati, sembuh lagi, waduh sembuh lagi. Orang pengen budaknya sembuh, ini malah pengen orang mah pengen majikannya sembuh, ini malah pengen mati. Karena tadi itu mudabbar, budak yang membangkang. Akhirnya apa? Budak tersebut membunuh tuannya, maka dia dihukum dengan keharaman dari kemerdekaan, alias dia tidak merdeka, tetap menjadi budak. Fa innahu yuhrimul miratha, maka sesungguhnya hal itu mengharamkan harta warisan. Ya, tadi yang pertama, dia membunuh orang yang memberikan warisan kepada dia, mungkin orang tuanya dia bunuh. Wal wasiyata, dan mengharamkan wasiat, ya tadi wasiat dari seorang bos kepada tangan kanannya. Wal itqa, dan kemerdekaan, ya itu contoh yang terakhir, yang budak mudabbar, yaitu yang tuannya berjanji kalau dia meninggal maka budaknya merdeka, tapi dia membunuhnya terlebih dahulu, maka hal itu mengharamkan dari kemerdekaan. Kemudian wa minha al-mutalliqu fi maradi mautihi fa inna zawjatahu ta'rithu minhu walau kharajat minal iddati. Dan contohnya juga adalah al-mutalliqu fi maradi mautihi, seorang suami yang mentalak istrinya tentunya. Masa suami mentalak suaminya? Al-mutalliqu, seorang suami mentalak istrinya tentunya kan, pada maradi mautihi, sakit yang itu adalah kematiannya. Sakit kematiannya. Dia sedang sakit keras yang dia itu adalah kematiannya. Kemudian dia mentalak istrinya dengan harapan mungkin agar anaknya mendapatkan warisan lebih banyak, atau yang lainnya mendapatkan bagiannya lebih banyak. Namun di situ apa? Fa inna zaujatahu tanithu minhu. Akan tapi sesungguhnya istrinya tetap mendapatkan warisan dari dia. Karena di situ dia tergesa-gesa ingin menghilangkan warisan dari istrinya agar istrinya tidak dapat. Namun di akhir kematiannya, maka tetap istrinya dia mendapatkan warisan dari suaminya walaupun sudah ditalak, walau kharajat minal iddati, walau telah habis waktu iddahnya. Walaupun telah habis waktu iddahnya. Paham insyaallah ya? Jadi seorang suami di akhir hayatnya, di penyakitnya yang dia adalah di ujung kematiannya, kemudian mentalak istrinya dengan tujuan biar istrinya nggak dapat warisan, yang dapat cuma anak-anaknya sama keluarga lainnya. Namun hal itu tetap seorang istri mendapatkan warisan dari suaminya, karena dia mentalaknya di akhir hayatnya dan itu tidak boleh.
tetap mendapatkan warisan walaupun telah habis waktu iddahnya. Wa kadzalika fi ahkamil akhirati, dan begitu juga pada hukum-hukum akhirat. Faman labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirati. Tuh yang ana udah sampaikan. Begitu juga pada hukum-hukum akhirat. Faman labisal harira, barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, ya laki-laki haram memakai kain sutra. Kalau dia pakai di dunia, lam yalbashu fil akhirati, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Wa man syaribal khamra fid dunya, dan barang siapa yang minum khamar di dunia, lam yashrabhu fil akhirati, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka akan dihukumkan dengan keharamannya, akan dihukum dengan keharamannya. Wa kama annal muta'ajjila lil mahdhuri yu'aqabu bil hirmani, faman taraka syai'an lillahi tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirati. Faman taraka ma'asiyallahi wa nafsuhu tashtahiha awadahu Allahu imanan fi qalbihi wa si'atan wa inshirahan wa barakatan fi rizqihi wa sihhatan fi badanihi ma'a ma lahu min thawabillahi alladhi la yuqdaru ala wasfihi wallahul musta'an. Wa kama anna al-muta'ajjila lil mahdhuri yu'aqabu bil hirmani, sebagaimana orang yang tergesa-gesa terhadap hal yang diharamkan, yu'aqabu bil hirmani, maka dia dihukum dengan keharaman. Ya tadi itu. Faman taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tahwahu nafsuhu. Lihat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tahwahu nafsuhu, yang disukai oleh jiwanya. Dia tinggalkan tapi karena Allah, padahal jiwanya menyukai hal tersebut. Awadahu Allahu khairan minhu, maka Allah akan menggantikannya lebih baik darinya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu bersabar. Jangan dia tergesa-gesa melakukan hal yang haram sehingga dihukum dengan keharaman hal tersebut. Contoh, orang dia berpacaran sebelum menikah. Haram enggak? Haram. Mendapatkan dosa, azab, hukuman Allah. Maka apa yang terjadi? Dia juga diharamkan. Enggak boleh bersentuhan sama perempuan tersebut kan? Karena memang belum menikah. Enggak boleh berhubungan. Enggak boleh ciuman, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tapi kalau seseorang dia bersabar, tidak tergesa-gesa, dia tunggu sampai menikah, maka akan Allah ganti yang lebih baik darinya, yaitu sehingga dia halal untuk bersentuhan dengan perempuan tersebut karena sudah menikah, bahkan mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan ganjaran nanti di akhirat, dan itu kalau dia sampai wafat akan menjadi istrinya nanti di surga. Allah akan ganti yang lebih baik darinya di dunia dan di akhirat. Kemudian faman taraka ma'asiyallahi, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, wa nafsuhu tashtahiha, dan jiwanya menginginkannya, awadahu Allahu imanan fi qalbihi, Allah menggantikannya keimanan di dalam hatinya, wasi'atan dan keluasan, wansyirahan dan kelapang dadaan, wa barakatan dan keberkahan, fi rizqihi dalam rezekinya, wasihhatan fi badanihi dan kesehatan pada badannya, ma'a ma lahu min thawabillah, bersamaan apa yang dia dapatkan dari ganjaran Allah. Min thawabillah, dari ganjaran Allah. Alladzi la yuqdaru, yang tidak dapat diperkirakan sifatnya,
yaitu saking besar dan banyaknya ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Wallahul musta'an. Kemudian kita masuk ke bait ke-30 berjudul Fit tahrimi idza raja'a ila al-amali aw syartihi. Ini udah kita bahas di bait-bait sebelumnya ada ya. Fit tahrimi, atau ini bukan di syarah Qawaidul Fiqhiyah tapi di usul min usul sudah kita bahas ini. Apabila keharaman itu terletak pada amalan atau pada syaratnya, maka batal amalan tersebut. Sudah kita bahas belum? Sudah. Namun kalau keharaman itu di luar amalan dan di luar syarat amalan tersebut, maka tetap sah amalan tersebut. Sudah kita bahas di usul min usul. Alhamdulillah, ini saling berkaitan. Fit tahrimi idza raja'a ila al-amali aw syartihi, yaitu pada keharaman apabila kembali kepada amalan atau syaratnya. Qala an-Nazim rahimahullah, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Wa in atat tahrimu, apabila keharaman datang fi nafsil amal pada amalan itu sendiri, aw syartihi atau syaratnya, fadhu fasadin wa khalal, maka amalan tersebut fasad, rusak, wa khalal, dan tidak sah. Maka amalan tersebut rusak dan tidak sah kalau keharamannya terletak pada amalan itu sendiri atau pada syaratnya. Ada yang masih ingat contohnya? Yang sudah kita bahas di usul min usul? Seseorang berpuasa di mana? Bukan ini. Dia itu di pertemuan sebelumnya. Berpuasa pada hari Id. Berpuasa pada hari Id. Haram enggak? Haram. Haramnya pada amalan itu sendiri, pada puasa. Enggak boleh puasa pada hari Id. Maka kalau orang puasa pada hari Id, tidak sah, batal. Itu pada amalan itu sendiri. Atau contoh yang pada syaratnya. Syarat sahnya sholat harus menutup aurat, benar bukan? Syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Maka apabila seseorang dia memakai pakaian dari kain sutra, seorang lelaki memakai pakaian dari kain sutra untuk melaksanakan sholat, sholatnya sah gak? Tidak sah, batal. Kenapa? Karena dia melakukan keharaman, dan keharaman itu pada syarat sholat. Yaitu syarat salat adalah menutup aurat, dan dia tutup dengan hal yang haram. Namun apabila dia mendatangkan hal yang haram di luar amalan dan di luar syaratnya, maka salatnya tetap sah atau amalannya tetap sah. Tapi dia tetap mendapatkan dosa. Seperti seseorang memakai peci dari kain sutra. Peci syarat salat gak? Bukan. Salat itu sendiri gak? Bukan. Atau mungkin imamah dari kain sutra. Maka kalau seseorang dia sholat pakai imamah dari kain sutra, sholatnya tetap sah. Karena kan imamah dia bukan syarat sholat, juga bukan sholat tentunya. Tapi dia mendapatkan dosa. Nah itu yang udah kita bahas di usul min usul. Oke, perhatikan. Sekarang kita bahas apa yang disyarah Qawaidul Fiqhiyah. Wa qala syarihu rahimahullah, hadza hukmul ibadatil waqi'ati ala wajhin muharramin fa in 'ada at-tahrimu ila nafsil ibadati aw 'ada ila syartiha fal 'amalu batilun. Mithaluhu as-salatu fi waqtin nahyi aw huwa mustadbirul qiblati aw wa alaihi najasatun aw wa huwa muhdathun aw lam yanwi aw akhalla bi ruknin min arkanis salati aw syartin min syurutiha
wa kadzalika shaumu ayyamin nahyi wa nahwu dzalika fal ibadatu fi hadhil masaili batilatun. Perhatikan, ini contoh yang ibadah yang batil, yang kembali keharamannya kepada ibadah itu sendiri atau kepada syaratnya. Hadza hukmul ibadatil waqi'ati ala wajhin muharram. Ini adalah hukum ibadah-ibadah yang jatuh dalam hal yang haram. Al-waqi'ati yang jatuh ala wajhin atas sisi muharramin, hal yang diharamkan, atas sisi yang diharamkan. Fa in 'adat tahrimu ila nafsil ibadati, apabila kembali keharaman tersebut, ada ya'udu kembali. Apabila kembali keharaman tersebut kepada ibadah itu sendiri, au ada ila syartiha, atau kembali kepada syarat ibadah, fal amalu batilun, maka amalan tersebut batil atau ibadah tersebut batil, tidak sah. Contohnya, misaluhu as-salatu fi waqtin nahyi, salat pada waktu yang dilarang. Kapan salat waktu yang dilarang? Hah? Apa? Ahsan, terbit dan terbenamnya matahari. As-salatu fi waqtin nahyi. Berarti apa? Mendatangkan keharaman pada salat itu sendiri. Pada salat itu sendiri. Ahwa mustadbirul kiblati, atau dia membelakangi kiblat, bukannya menghadap kiblat, malah membelakangi kiblat. Berarti ini jatuh pada syarat salat keharamannya. Aw alaihi najasatun, atau atasnya terdapat najis, ya, di pakaiannya, di tangannya terdapat najis, berarti juga pada syarat salat. Aw huwa muhdatsun, atau dia berhadas, juga pada syarat salat. Aw lam yanwi, atau dia tidak meniatkan dalam dirinya, juga pada syarat salat. Aw akhalla bi rukni min arkanis shalah, atau dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Au syartin min syurutiha, atau syarat dari syarat-syaratnya. Wa kadzalika shaumu ayyamin nahyi, begitu juga puasa pada hari-hari yang dilarang. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu, fal ibadatu fi hadhil masaili batilatun, maka ibadah pada permasalahan-permasalahan ini batilah, karena keharamannya kembali kepada ibadah tersebut atau kepada syaratnya, maka batil. Wa amma in kana at-tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadati wala syartiha fa innal ibadata sahihatun ma'a at-tahrimi kal wudu'i fil ina'il muharrami dhahaban aw fiddatan aw maghsuban aw shalla wa alaihi imamatu haririn aw khatamu dhahabin wa nahwu dhalik fas-salatu sahihatun ma'a hurmatil isti'mali. Wa amma in kana tahrimu, adapun apabila keharaman tersebut la ya'udu ila nafsil ibadati, tidak kembali kepada ibadah itu sendiri, wala syartiha, dan tidak juga kepada syaratnya, fa innal ibadata sahihatun, maka sesungguhnya ibadah tersebut benar, sah, ma'at tahrim, bersamaan dengan hal yang diharamkan, yaitu dapat dosa, tapi ibadahnya sah. Seperti apa? Kal wudu'i fil ina'il muharram, seperti berwudu di bejana yang diharamkan. Yaitu apa? Yang terbuat dari emas, zahaban, au fiddatan, atau perak, au maghsuban, atau bejana hasil curian tanpa seizin pemiliknya. Wudunya sah. Dia berwudu di bejana dari emas, dari perak, atau curian, sah wudunya. Dan nanti kalau sholat ya juga dia sah, tapi dia mendapatkan dosa. Au shalla wa alaihi imamatu haririn, atau sholat dan di atas kepalanya terdapat imamah dari kain sutra. Imamatu haririn, dari kain sutra. Udah kita contohkan tadi.
Au khatamu dhahabin, atau cincin dari emas. Nah, laki-laki enggak boleh cincin dari emas atau apapun dari emas. Kalau sholat pakai itu maka sah sholatnya, namun mendapatkan dosa. Wa nahu dzalik. Fas sholatu sahihatun, maka sholatnya sah. Ma'a hurmatil isti'mali, bersamaan dengan keharaman penggunaan. Sama dengan keharaman penggunaan. Sekarang kita masuk pada bab fi daf'is sa'ili, melawan orang yang menyerang. Fi daf'is sa'il, melawan orang yang menyerang. Nih, kalau antum dicuri, na'udzubillah min dzalik, atau tiba-tiba ada orang yang jegat antum di tengah jalan, menodong dengan pisau atau menodong dengan kayu, atau tiba-tiba mukulin, orang jahat ya, preman, tiba-tiba ngeroyok. Ya, antum misalnya punya keberanian, punya bela diri, maka apa yang dilakukan? Pasrah dicuri, pasrah dibunuh, pasrah dikeroyokin, atau melawan. Kalau melawan, misalnya kita justru malah ngebunuh malingnya, justru kita malah melukai malingnya, merusak mobil malingnya, apakah kita harus menggantinya? Gitu. Perhatikan di sini, waqala an-nadhimu rahimahullah, wa mutrifun mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Wa mutrifun, dan membunuh atau menyakiti, antum terjemahkan itu dua, membunuh atau menyakiti. Mu'dhihi, orang yang mengganggunya. Laisa yadmanu, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk yadmanu, mengganti. Maka dia tidak mengganti, gitu aja. Maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Ya, kalau membunuh tidak ada kisos. Kalau dia merusak, menyakiti orang yang mengganggunya, maka tidak perlu ada kisos lagi. Misalnya dia tangannya diputus, ya dia ingin ngezolimi atau ingin mencuri, dan dia megang pisau, dia punya bela diri nih, orang yang ditodong, akhirnya pisaunya diambil, dia putus tangan malingnya, nggak sampai kebunuh, maka nggak ada potong tangan lagi, saling potong tangan, nggak mengganti. Ba'da difa'i billati hiya ahsanu, setelah membela dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik, maka tidak ada yatmanu, ganti rugi. Berkata pensyarah rahimahullah, idza shala alaihi adamiyun aw hayawanun aw sida fil ihrami fa atlafahu daf'an an nafsihi la dhamana alaihi walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashali. Wa amma idza turra ila sida, berarti di sini ila saydin wa huwa muharramun fa atlafahu li daruratihi fa innahu yadmanu walakin la ithma alaihi. Qala Ibnu Rajab fi qawaidihi, man atlafa syai'an lidaf'i adhahu lahu lam yadmanhu wa in atlafahu lidaf'i adhahu bihi dominahu wa yatakharraju alaihi masailu fadzakaraha. Berkata pensyarah rahimahullah, idza shala alaihi adamiyun,
apabila menyerang atasnya manusia. Apabila manusia menyerang kepadanya, menyerang atasnya. Idza shala alaihi, shala menyerang. Apabila menyerang atasnya manusia, yaitu apabila manusia menyerang dia. Manusia menyerang dia. Au hayawanun, atau hewan menyerang dia. Au sida fil ihrami, atau diserang dalam ihram. Ketika ihram. Fa atlafahu daf'an an nafsihi, lalu dia menyakiti atau membunuhnya untuk melawan atau membela dirinya. Daf'an itu membela, untuk membela dirinya. Ya, dia menyerang dia diserang nih oleh manusia. Kemudian dia nyerang balik. Untuk membela dirinya. La dhamana alaihi, maka tidak ada ganti rugi atasnya. Walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashali, akan tapi dia mencegahnya dengan cara yang paling mudah lalu keras. Jadi jangan langsung keras. Dicegah dulu dengan cara yang paling ringan. Kalau nggak bisa, baru lebih keras lagi. Nggak bisa lagi, yang keras. Nggak bisa lagi, paling keras. Seperti itu. Jangan nanti tiba-tiba ada orang, ya orang misalnya kakak kelas antum, atau mungkin preman yang biasa di desa, kecil-kecilan premannya. Tiba-tiba ada dari santri ditodong. Minta uang 5.000 gitu kan. Cuma 5.000, minta uang 5.000. Ditodong 5.000, tapi dia balas dengan apa? Dia tusuk pakai pisau. Wah, ini bahaya. Itu keliru lagi di situ. Karena di situ dia bisa mencegah dengan cara yang paling ringan dulu. Jangan cuma karena hal itu dia tusuk pakai pisau. Nah, itu beda kondisinya. Kecuali kalau memang dia bawa pisau. Dan mungkin keadaannya nggak bisa kita mencegahnya dengan cara yang paling lemah, atau paling lembut, atau paling ringan. Mau nggak mau kita juga harus seperti dia, bawa pisau juga, atau mungkin dia ingin membunuh, maka kita juga bisa membunuh dia. Sama-sama keras. Tapi jangan kayak tadi, cuman dipalak 5.000, tapi dia balas langsung membunuhnya. Maka itu tidak boleh ya. Yadfa'uhu bil ashali fal ashal. Wa amma idza turra ila saydin. Adapun apabila terpaksa untuk berburu. Dia terpaksa untuk berburu. Wa huwa muhrimun, dan dia muhrim. Tadi Anda bacanya apa? Muharram ya? Muhrim apa muharram? Muharram. Wa huwa muhrim, bukan muharram. Amma idza turra ila saydin wa huwa muhrimun, dan dia dalam keadaan ihram. Ya, dia misal kelaparan. Terpaksa harus berburu dan dia sedang ihram, kelaparan. Fa'atlafahu, maka dia mencari hewan buruan lalu dia membunuhnya. Li daruratihi, karena kebutuhannya, daruratnya. Fa innahu yadmanu, maka sesungguhnya dia tetap mengganti rugi. Ganti rugi dia. Misalnya dia sedang kelaparan karena di situ dia diserang oleh dirinya sendiri, berarti diserang oleh dirinya sendiri, yaitu dia kelaparan. Gangguannya pada dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau tadi kan apa? Gangguannya dari orang lain. Dia diserang, maka kalau dia balik menyerang tidak ada ganti rugi. Gangguannya dari orang lain. Tapi kalau gangguannya dari diri sendiri, seperti dia kelaparan dirinya sendiri, kemudian dia mungkin mencari hewan buruan untuk dia makan dalam keadaan muhrim, ihram, maka dia tetap ganti rugi. Walakin la itsma alaihi, akan tapi tidak ada dosa atasnya. Dia tetap ganti rugi. Ternyata mungkin itu sapi milik orang lain, dia harus ganti sapinya. Atau bukan milik siapa-siapa, maka dia menyembelih dan dibagikan kepada fakir miskin semisal hewan yang dia buru pada saat itu. Qala Ibnu Rajab fi qaidihi, berkata Imam Ibnu Rajab dalam kaidahnya,
Man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yadmanhu. Barang siapa yang merusak sesuatu lidaf'i adzahu, untuk membela gangguannya, lahu terhadap dia, membela gangguannya terhadap dia, atau mencegah gangguannya, bisa antum dafa, mencegah, membela, untuk mencegah gangguannya terhadap dia, lam yadmanhu, maka dia tidak mengganti ruginya. Ya tadi ya, dia diserang oleh manusia atau oleh hewan, kemudian dia bela dirinya dengan balik nyerang, ternyata mati orangnya atau hewannya, maka dia tidak ganti rugi. Atau mungkin kendaraannya rusak, maka tidak ganti rugi. Berarti gangguannya dari orang lain. Namun wa in atlafahu lidaf'i adzahu bihi dominahu. Apabila dia merusaknya untuk mencegah gangguannya dengannya, yaitu gangguannya pada diri dia. Kayak tadi dia kelaparan tuh, gangguan nggak kelaparan? Gangguan, tapi pada diri dia. Kemudian dia pergi berburu untuk mencari hewan yang dia makan, dan dia dalam keadaan ihram. Dominahu, maka dia ganti rugi, namun tidak mendapatkan dosa ya. Wa yatakharraju alaihi masailu, dan keluar atasnya permasalahan-permasalahan yang banyak. Fadzakaraha, lalu Imam Ibn Rajab menyebutkannya. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.